Nih, udah berapa orang nih yang absen? Coba baca dulu ya absennya. Hmm, Oke, untuk yang Oto, tolong absennya jangan lupa kalian isi. Untuk upload foto, kalian boleh menakan pakaian bebas, cuma harus pakaiannya rapi dan sopan. Nah, ini baru responsif, baru 33 dari 67 siswa Oto. Tolong yang belum segera isi absen. Lalu untuk tugas hari ini, untuk yang Oto, eh, nanti di grup WA akan Bapak share link soal eh, contoh soal dari pendalaman materi TKA PKK. Soalnya itu ada sekitar 20 soal. Untuk materinya itu tidak beda jauh dengan yang tadi dijelaskan oleh Pak Budi. Intinya tentang produk apa namanya tadi pengolahan produk dijual pasarkan itu. Nah, nanti kalian isi soalnya itu memang agak sedikit harus banyak literasi yang kalian pahami dulu. Jadi berbentuk soal cerita panjang. Nah, baru nanti kemampuan menganalisa kalian itu diasah kira-kira dari pernyataan tersebut, dari wacana tersebut, mana kira-kira yang akan ditanyakan di opsi pilihan jawabannya. Nah, ini Bapak coba buka untuk soalnya, soal latihan TM TKA TKK 12 pertemuan pertama. Oke. Ini nanti Bapak berikan waktu pengerjaan selama 30 menit, khusus yang oto ya, khusus yang oto 30 menit. Kalian kerjakan dulu soal-soalnya, udah Bapak buat, nama-namanya di sini, kelas, ya kalian jawab aja. Uh, Nanti kalau misalkan sudah selesai, mungkin akan dibahas, tapi kalau misalkan waktunya tidak cukup, nanti di situ juga tersedia jawaban yang benar, jadi bisa kalian pelajari kira-kira di mana kesalahan jawaban kalian dan pilihan jawaban benar itu apa. Nanti juga ada poinnya di situ, berapa skor kalian nanti. Oke, itu aja Pak. Mungkin ada yang Pak Budi sampaikan lagi untuk yang oto. Bapak berikan waktu 30 menit ya untuk pengerjaan soal ini. Nanti linknya Bapak share di grup WA kelas. Iya, Terima saya Siap, kasih Pak Mbak. Budi. saya juga ngasih link ya yang di grup WA Pak untuk yang Meka 1 dan Meka 2. Untuk yang Sija saya belum dapat undangan ya. Mohon untuk yang dari Sija segera mengundang saya di grup kalian, grup kelas kalian atau grup yang kalian buat. Nanti akan saya share link untuk presensi juga mengerjakan. Jadi yang saya hitung yang hadir adalah yang mengerjakan eh, apa tes TKA satunya. Ya, bisa dipahami ya untuk Meka dan Sija. Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Bisa, Pak. Pak Wid sudah hadir belum ya Pak Wid? Mungkin ada yang disampaikan kalau misalkan sudah hadir. Mungkin Pak Wid secara ini mungkin ya diwakili sama Pak Kiki kayaknya ya. Di jadwal tidak muncul. Pak Budi, maaf Pak Budi, mungkin Pak Budi bisa ini apa di foto layarnya siapa aja yang udah hadir itu berapa orang. Oh iya ya, ya saya bantu SS saja ya. SS saja. Baik Pak. SS tampil. Oke. Tolong dibuka layarnya ya, saya foto dari mulai awal.
Masih sedikit ini yang di layar. Tolong diaktifkan kameranya. Harusnya totalnya kurang lebih 235 ya harusnya. Oke. Ada Obama, masih baru 2 slide. Yang lain mana ini? Oh, ada yang gabung ya, Aulia Ikan. Pauline bertiga. Ya nggak apa-apa kalau yang nggak support silakan kalian bergabung sama teman kalian ya. Ada Salwa Sekar ya, ada Raffi. Coba yang gabung jadi satu nih. Apa ya satu HP wajahnya kena semua ya. Coba jangan sendirian. Coba saya ulang lagi. Satu, dua. Punyanya Olin masih masuk 2 orang. Nah, oke satu, dua. Ya sudah Pak Kiki, terima kasih. Terima kasih Ya, ya semua siswa ya. itu udah Bapak share di kolom chat untuk link pengerjaan soal dan link absen yang TO. Silakan kalian isi absennya dan kalian kerjakan soalnya. Sama dengan untuk Nih, Meka dan Sija ya. Saya Sija belum dapat undangan nih. Tolong yang di ya, sini. Saya diundang di grupnya. Dan yang keempat, konsolidated laporan keuangan. Rangkaian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk tulisan yang berisi informasi keuangan
dalam sebuah instansi bisnis. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Nah, laporan keuangan mencerminkan sebuah pengambilan keputusan. Kemudian laporan keuangan juga tidak menyediakan sebuah informasi yang dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini dikarenakan secara umum laporan keuangan menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Terus laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan, yaitu pihak manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, adapun prinsip dari accounting ya mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan menjadi 3, yaitu tujuan khusus, umum, dan kuantitatif serta menempatkan mereka di bawah suatu kumpulan pembahasan. Nah, tujuan khusus dari laporan keuangan yaitu untuk menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Nah, tujuan umumnya kalian bisa dilihat dan dibaca sendiri ya. Ada 5 tujuan umum dari laporan keuangan ya. Mungkin kemarin sudah kalian catat dari hasil searching yang sudah Ibu tugaskan sebelumnya. Kemudian ada tujuan kualitatif ya, itu mencakup 7 tujuan ya, yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diverifikasi, netralis, ketepatan waktu, komparabilitas atau daya banding, dan kelengkapan. Nah, manfaat laporan keuangan diperuntukkan bagi siapa saja ya. Jadi ada untuk investor, ada untuk karyawan, pemberi pinjaman, kemudian pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Jadi laporan keuangan itu tidak hanya bagi perusahaan perseorangan, tetapi juga untuk bagian-bagian lain yang membutuhkan tentang adanya suatu pelaporan tentang keuangan suatu perusahaan. Nah, adapun karakteristik dari laporan keuangan yaitu ada 4. Yang pertama, dapat dipahami. Artinya informasi yang berkualitas merupakan bentuk informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca. Laporan keuangan harus disajikan dengan baik dan sesuai dengan standar kejelasan dengan tujuan agar pemakai informasi laporan keuangan dapat dengan mudah memahami laporan keuangan ya. Kemudian relevan, informasi dapat dikatakan relevan apabila informasi mampu mempengaruhi keputusan ekonomi ya pemakai dan berguna untuk mengevaluasi peristiwa pada masa lalu. Relevansi informasi memiliki manfaat untuk kejadian di masa mendatang dan membebaskan keputusan ekonomi. Kemudian yang ketiga itu keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penjajian yang tulus atau jujur ya, dan seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Nah, karakteristik keandalan diantaranya penyajian jujur, substansi, mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. Dan yang keempat, dapat dibandingkan ya. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan
antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Nah, ciri-ciri laporan keuangan yang baik itu pertama harus lengkap, jelas, ringkas, akurat, tepat waktu, dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ya, kenapa ini harus begini? Ya, karena nanti di suatu akhir periode itu akan adanya namanya tim audit yang akan Untuk yang auto baru berapa orang ya kan, baru sekitar 17 orang. Ayo yang belum segera menyediakan untuk absen 43. Mungkin langsung dibahas aja kali ya Pak ya, biar nggak terlalu lama juga pengerjaannya ya. Di sini sih baru 19 orang.
Oke, langsung dibahas aja deh soal-soalnya untuk yang TO, tapi yang lain boleh sambil nyimak juga. Untuk soal yang TO, mau Bapak bahas yang nomor satu. Produk kreatif perusahaan merupakan menekankan pada kemampuan siswa dalam menciptakan ide bisnis yang inovatif sekaligus aplikatif. Dalam praktiknya, siswa dilatih untuk mengenali potensi pasar, mengolah sumber daya yang ada, serta menyusun strategi pemasaran yang tepat. Selain itu, PKK juga mengajarkan pentingnya kerjasama tim, manajemen keuangan sederhana, dan keberanian mengambil resiko. Hal ini yang menjadikan PKK sebagai mata pelajaran tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dalam mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja dan wirausaha. Berdasarkan orang tersebut, tujuan utama pembelajaran PKK adalah apa? Kira-kira ada yang bisa jawab, ada yang tahu, silakan boleh unmute Pak, dan jawab jawabannya C, Pak. jawabannya. C, Berarti siswa diciptakan dari pengelola usaha. ya betul, jawabannya ada C. Melatih siswa dalam menciptakan mengolah usaha. Lanjut, nomor 2. Dalam proses kewirausahaan, kreativitas merupakan aspek penting yang membedakan produk satu dengan yang lain. Kreativitas dapat muncul dari pengamatan terhadap kebutuhan masyarakat, kebiasaan sehari-hari, atau bahkan masalah yang belum terpecahkan. Tanpa kreativitas, produk akan sulit bersaing di pasar karena tidak memiliki nilai tambah yang unik. Oleh karena itu, siswa didorong untuk berani berpikir berbeda dan menghadirkan inovasi baru yang dapat diterima konsumen. Berdasarkan oleh tersebut, peran kreativitas dalam kebebasan adalah apa? Ada C, yang Pak. memberikan C. Memberikan nilai tambahan. nilai tambah itu? C. Ya, betul. Lanjut untuk nomor 3, seorang wirausaha pemula seringkali menghadapi keterbatasan modal saat memulai usaha. Namun, keterbatasan tersebut bukanlah hambatan mutlak jika ia mampu mengelola sumber daya yang tersedia dengan baik. Misalnya, memanfaatkan bahan lokal, melakukan promosi melalui media sosial, dan bekerjasama dengan pihak lain untuk menekankan biaya produksi. Dengan demikian, modal kecil tetap bisa menghasilkan keuntungan apabila dikelola dengan cerdas. Berdasarkan oleh tersebut, sikap yang harus dimiliki wirausaha pemula adalah apa? Jawabannya. C, Pak. C. Sumber daya. Sumber daya. Betul. C jawabannya. Nomor 4, strategi pemasaran adalah salah satu faktor penentu keberhasilan usaha. Pemasaran tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi juga mencakup cara membangun hubungan dengan pelanggan, menentukan harga, memilih saluran distribusi, hingga membangun citra produk. Tanpa strategi pemasaran yang baik, produk yang berkualitas pun sulit dikenal masyarakat. Oleh karena itu, PKK menekankan pentingnya perencanaan pemasaran sejak awal usaha. Berdasarkan orang tersebut, fungsi utama strategi pemasaran adalah B, Pak. B. Coba kita lihat. Ya, membantu produk dikenal dan diterima pasar. Lanjut nomor 5. Dalam kewirausahaan, resiko adalah hal yang tidak bisa dihindari. Resiko bisa berupa kerugian finansial, kegagalan produk, atau persaingan yang ketat. Namun, resiko bukan berarti harus dihindari sepenuhnya, melainkan dikelola dengan cara yang tepat. PKK mengajarkan siswa untuk berani mengambil resiko yang terukur dengan perencanaan yang matang. Hal ini membedakan wirausaha sukses dengan mereka yang hanya berdiam diri. Berdasarkan uraian tersebut, siswa yang tepat terhadap resiko adalah Yang B, Pak. Yang B, Pak. B, Pak. B. Yang B, Pak. B. Coba kita lihat jawabannya. Ya, B. Berani mengambil resiko dengan perencanaan yang matang. Oke, nomor 6. Coba gantian dibaca Anji Arasid. Anji ada Oke, Pak. orangnya? Ada. Baca Ji. Dijawab. Benar Pak. Analisis SWOT merupakan salah satu alat penting dalam perencanaan usaha. SWOT terdiri dari strategi, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Dengan menggunakan analisis ini, wirausaha dapat memahami kondisi internal maupun eksternal
usahanya analisis. Usahanya analisis SWOT juga membantu menentukan strategi yang tepat agar usaha lebih kompetitif di pasar. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan utama analisis SWOT adalah yang C, Pak, menganalisis kondisi internal dan eksternal usaha. C, ya betul. Analisis kondisi internal dan eksternal usaha. Oke, dilanjut. Nomor 7, Muhammad Ridwan. Coba dibaca Ridwan. Bentar, keluar dulu. Ridwan ada? Ada Pak, ada Pak. Nomor 7 Ridwan. Salah satu ciri wirausaha sukses adalah memiliki sikap pantang menyerah. Dalam menjalankan usaha, hambatan seperti penolakan pasar, keterbatasan modal, atau kegagalan proyek bisa saja terjadi. Namun, wirausaha sukses akan menjadikan hambatan tersebut sebagai pelajaran untuk memperbaiki strategi ke depan. Dengan ketekunan dan semangat, peluang baru justru bisa tercipta dari kegagalan. Berdasarkan uraian tersebut, ciri utama wirausaha sukses adalah yang B, Pak. Pak, suaranya kemut, Pak. Selanjutnya coba dibaca Ilham Ahmad Nur Zakwan. Ada Ya, nggak Pak. orangnya? Nomor 8. Dalam dunia usaha, kerjasama dengan berbagai pihak sangat diperlukan agar bisnis dapat berkembang lebih cepat. Kerjasama dapat dilakukan dengan mitra bisnis, lembaga keuangan, komunitas wirausaha, maupun melalui jaring digital. Melalui kerjasama, pelaku usaha dapat memperoleh tambahan modal, memperluas jaringan distribusi, dan meningkatkan kredibilitas usaha. Oleh karena itu, membangun jaringan usaha yang kuat merupakan salah satu strategi penting dalam berwirausaha. Berdasarkan uraian tersebut, manfaat utama dari membangun jaringan usaha adalah Apa? Pak? Jawabannya B, Pak. B. Mendapatkan tambahan modal dan peluang pasar. B, ya benar. Mendapatkan tambahan modal dan peluang pasar. Nomor 9. Coba dibaca Noval Nawarul Huda. Tes, izin Pak. Kedengaran nggak Ya, suara Pak? Izin. dengaran. Oke. Seorang wirausaha menjual produk dengan harga lebih tinggi dari pesaing, namun tetap banyak konsumen yang membeli karena mereka percaya dengan kualitas dan pelayanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan adanya strategi yang menekan pada pencitraan merek atau branding. Branding berperan penting dalam menciptakan persepsi positif konsumen terhadap produk. Dengan strategi ini, produk akan memiliki nilai tambah meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, faktor utama yang membuat konsumen tetap membeli produk tersebut adalah A. Harga murah dibanding pesaing. Pesaing B. Citra merek yang kuat dan dipercaya. C. Ketersediaan produk yang melimpah. D. Lokasi usaha yang strategis. Promosi iklan secara berlebihan. Yang jawaban yang benar itu B, Pak. Citra merek yang kuat dan dipercaya. B. Ya, betul. Citra merek yang kuat dan dipercaya. Oke, lanjut. Nomor 10. Arjuna Virus.
Ada Arjuna? Nggak ada ya, skip. Berarti coba Muhammad Bari, M Bari. Berisik. Bari, baca Bari. Dalam penghitungan keuangan, seorang wirausaha ingin mengetahui titik di mana pendapatan yang diperoleh sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Titik ini disebut break-even point. Dengan mengetahui BEP, pelaku usaha dapat memperkirakan berapa banyak produk yang harus terjual. Untuk menutupi biaya produksi, perhitungan BIP sangat penting agar pengusaha dapat menyusun strategi penjualan yang terrealistis. Berdasarkan uraian tersebut, fungsi utama dari BIP adalah jawabannya B, Pak. B. Coba kita lihat ya. B. Mengetahui kapan usaha mulai menghasilkan keuntungan. Oke, lanjut. Coba dibaca. Siapa ya? Sai, ada Sai. Sai Indra. Ada Pak. Ya, Indra. jangan dibaca. 11. Etika bisnis merupakan pedoman penting dalam menjalankan usaha yang sehat. Seorang pengusaha yang jujur, transparan, dan mematuhi hukum akan lebih dipercaya oleh konsumen maupun mitra bisnisnya. Selain itu, penerapan etika bisnis juga mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini membuat usaha tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga keberlanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, salah satu bentuk penerapan etika bisnis adalah C, Pak. C. Melakukan kegiatan usaha dan hukum. Baik, Pak Kiki. Nomor 12 dibaca Susilo Aji. Adakah Susilo? Susilo Aji. Tidak ada, berarti skip. Tidur Coba. kali, Pak. Hadir, Pak. Nah, silakan. Susilo Aji kan, Pak? Ya. Bentar, Pak. HP saya patah-patah, Pak. Bentar, Pak. Nomor 12. Seorang wirausaha memproduksi kerajinan tangan berbahan dasar bambu. Dalam pengembangannya, ia melakukan inovasi dengan menambahkan sentuhan desain modern, sehingga lebih diminati oleh kalangan muda. Produk tersebut tidak hanya memiliki fungsi, tetapi juga memiliki nilai estetika dan keberlanjutan. Karena menggunakan bahan ramah lingkungan. Dari uraian tersebut, aspek utama yang ditonjolkan dalam inovasi produk adalah B, Pak. B, coba kita Nilai lihat. estetika, fungsionalitas, dan kelanjutan. Benar. Lanjut. Dibaca. Najib Labihan. Ada Najib. Najib? Nggak ada ya? Udah skip. Tes izin, Pak. Ada, Pak. Ada, oke silakan. Dalam menyusun rencana usaha, seorang wirausaha menuliskan analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi. Analisis ini dikenal sebagai SWOT analisis. Dengan analisis SWOT, wirausaha dapat menilai potensi usaha secara lebih realistis.
Hal ini membantu dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan utama analisis sesuai adalah A, Pak. Hah? Salah. Yang benar adalah C, mengevaluasi usaha. Yang C, A salah, bukan itu. Ya nggak apa-apa. Lanjut, nomor 14. Coba dibaca Salwa. Ada Salwa? Salwa Nail Agustin ada? Oke, tidak ada. Skip. Eh, Muhammad Rafi Akbar. Hadir, Pak. Kita baca nomor 14. Dalam proses produksi, pengendalian mutu, quality control sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditentukan. Produk yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat posisi usaha di pasar. Sebaliknya, produk yang cacat dapat menurunkan kepercayaan ke konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan utama dari pengendalian mutu adalah B. Menjamin kualitas produk sesuai standar. D. B, Pak. B. Menjamin kualitas produk sesuai standar. B. Menjamin kualitas produk sesuai standar. Betul. Next. Coba dibaca. Adriansyah. Adriansyah Putra. 15. Seorang wirausaha memiliki usaha minuman sehat berbahan lokal. Ia memanfaatkan tren gaya hidup sehat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi alami. Dengan menekankan keunggulan bahan lokal yang berkualitas, usaha ini mampu menarik minat konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, strategi yang digunakan wirausaha adalah Apa jawabannya? B, Pak. Memanfaatkan tren konsumen dan sumber daya lokal. Ya, betul. Memanfaatkan tren konsumen dan sumber daya lokal. Oke. Next, lanjut. Nomor 16. Dibaca Muhammad Rifan. Mas Ripan kemana, Mas? 16. Dalam laporan keuangan sederhana, seorang wirausaha mencatat semua transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi setiap hari. Pencatatan ini penting untuk mengetahui kondisi keuangan usaha secara jelas. Tanpa pencatatan, wirausaha akan kesulitan mengevaluasi keuntungan maupun kerugian yang diperoleh. Berdasarkan uraian tersebut, manfaat utama pencatatan transaksi adalah 16 apa? Mengetahui posisi keuangan usaha yang secara jelas. Mengetahui posisi keuangan usaha secara jelas. Ya, Pak. Oke. Coba dilanjut nomor 17. Hai Sila, ada Sila Ceril? Izin Pak, Ya, silakan. dalam memasarkan produknya, seorang wirausaha menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Strategi ini terbukti lebih murah, cepat, dan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas. Promosi digital juga memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen melalui komentar dan pesan. Berdasarkan uraian tersebut, salah satu keunggulan utama pemasaran digital adalah A. Membatasi jumlah konsumen agar tidak terlalu banyak. B. Mengurangi interaksi dengan konsumen. C. Menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang rendah. D. Mengharuskan wirausaha mengeluarkan biaya besar. E. Mengurangi daya saing produk di pasar. Jadi jawaban yang benar itu C, Pak. Menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang rendah. Ya, betul. Menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang rendah. Next, dibaca Raihan Putra. 18 ya, Pak? Ya.
Sebuah perusahaan kecil melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja kepada warga sekitar. Program ini tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kegiatan ini termasuk dalam konsep Pak, Corporate Social Responsibility. Ya, CSR, Corporate Social Responsibility. Oke, lanjut. Nomor 19, coba dibaca. Muhammad Angga Saputra. Angga Saputra ada? Hadir Pak. Ya, nomor 19. 19. Setelah menjalankan usaha selama 6 bulan, seorang wirausaha melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan strategi pemasaran yang digunakan. Ia menemukan banyak promosi di media sosial lebih efektif dibandingkan iklan cetak. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk merumuskan strategi baru yang lebih sesuai dengan kondisi pasar. Berdasarkan uraian tersebut, fungsi utama evaluasi usaha adalah yang B, Pak, menilai efektivitas strategi dan merumuskan perbaikan. Ya, B, menilai efektivitas strategi dan merumuskan perbaikan. Oke, nomor 20, terakhir. Coba dibaca Fahri Putra Andrianto. Enggak. Seorang pengusaha konveksi pakaian menemukan bahwa tren fashion terus berubah dengan cepat. Untuk tetap bertahan, ia melakukan inovasi dengan merancang model pakaian sesuai tren terbaru. Strategi ini membuat usahanya tetap relevan di pasar meskipun persaingan semakin ketat. Berdasarkan uraian tersebut, hal yang dilakukan pengusaha termasuk dalam A. Evaluasi peluang kerjasama, B. Perencanaan lokasi usaha, C. Pengembangan usaha melalui inovasi produk, D. Analisis keuangan sederhana, E. Penerapan etika bisnis. Jawabannya C, Pak. Pengembangan usaha melalui inovasi produk. Ya, C. Pengembangan usaha melalui inovasi produk. Oke, semua soal sudah dibahas. Di sini untuk yang TO itu sudah 45 orang responsis yang menjawab. Jadi masih sekitar ada beberapa lagi. 21, ya 21 lagi belum menjawab. Dan yang belum absen, Bapak ingetin lagi, tolong segera absen, baru 51 dari 67. Berarti sekitar berapa ya? 16 ya, 17 16. Ya. Tolong yang belum absen segera absen. Mungkin dari sebagian kalian juga ada yang tidak bisa hadir karena masih sedang PKL. Ya, nggak apa-apa. Mungkin nggak bisa ikut Zoom, tapi untuk soalnya tetap dikerjakan. Oke, itu aja. Dari Pak Budi, mungkin ada yang ditambahkan lagi Pak Budi untuk yang Meka dan Sijanya? Mungkin minggu depannya aja Pak ya. Ini kan waktunya udah jam 11 lebih. Ya, kita biar kasih siswa untuk mengerjakan soal-soal yang udah kita bagikan linknya. Nanti minggu depan soal yang banyak salahnya akan saya bahas. Gitu. Karena kan kelas 13 hijab baru gabung dan belum menyelesaikan eh, tugas TKA soal-soalnya Pak. Iya Pak. Iya, oke. Ya. Ya, nggak apa-apa, Ini Pak. waktunya udah jam 11 lebih, jadi waktunya udah selesai. Silakan Foto itu lagi. Pak. Oh ya, foto bareng aja. Foto bareng aja. Ya, udah 101. Fotoin lagi Pak. Tolong Buka semua kameranya ya. ya dibuka semua ya. Ganteng muka cantik kalian. Baik Pak. Ya, masih sedikit. Belum ada yang banyak yang buka. Tolong dibuka semua. Masih satu layar. Harusnya sih 3 layar ini.
Banyak banget, banyak banget. Wih. Yang kedua, yang ketiga, ayo yang belum dibuka, sudah masih 2 layar. Satu layar itu 25 orang, harusnya 4 layar. Ayo, buruan sebelum kita tutup. Belum nambah. Sepertinya terbuka baru 2 layar ini Pak. Gimana, sudah disudahin aja ya Pak Kiki? Iya Pak, nggak apa-apa. Yang kamera masih off juga ikut ke foto aja, Ya. nggak apa-apa. Ya, sudah ya aja. Tadi saya kirim di grup kedinasan. Silahkan tutup Pak Kiki. Apa Pak? Silahkan ditutup. Oke. Oke, terima kasih kepada siswa-siswi 12 teknik ototronik, 12 mekatronik, dan 13 Hijaya telah hadir pada hari ini. Ya, semoga apa yang dibahas dan dijelaskan hari ini dapat Amin. mengerjakan soal-soal TKA nanti. Ini kan baru pertemuan pertama nanti. Amin. 2, 3, Amin. Yang belum absen jangan lupa absen. Mungkin dari grup Meka dan Sija ada absennya tersendiri, silakan jangan lupa absen juga. Terima kasih untuk hadirnya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.